Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan dari kelompok 8 dengan judul Pendidikan Anak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Ada Natisan Him, Salma Hanifatun Nuha, Uzli Fatul Dina. Baik, untuk pengertian pendidikan anak sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendidikan anak adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh pada anak agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan secara moral. Dan pendidikan anak bukan hanya ditempuh di bangku sekolah, akan tetapi kita sebagai orang tua juga harus mengajarkan kebijaksanaan bagaimana menjalani hidup ini dengan cara yang paling baik, seperti mendidik anak agar mandiri, memberi kesempatan anak untuk memilih, menghargai usahanya, menghindari banyak pertanyaan kepada anak, memberi dorongan untuk alternatif untuk bisa imajinasi, dan jangan pernah patahkan semangat anak itu. Maka dari itu, kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru, kita harus menjadikan anak didik itu menjadi lebih baik dan akan menjadikannya suatu hari nanti tumbuh dan berkembang menjadi anak yang lebih baik lagi. Maka jika orang tua ingin mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar seorang anak itu bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan anaknya untuk bisa dipelajari secara mendalam. Maka dari itu, seorang anak itu membutuhkan pendidikan. Pendidikan bisa berawal dari sebelum bayi lahir hingga berlangsungnya seumur hidup. Kemudian, konsep pendidikan anak dalam Islam akan dijelaskan oleh Uzli Fatul Dina. Selanjutnya, konsep pendidikan anak dalam surat Luqman. Konsep pendidikan anak yang terkandung dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12-19 memiliki dua kategori bila dihubungkan dengan pendidikan yang diberikan kepada anak. Yang pertama adalah metode yang digunakan oleh Luqman dalam pendidikan anak. Dan yang kedua, materi-materi yang diberikan Luqman dalam pendidikan anak, di mana metode maupun materi-materi yang diberikan merupakan upaya keimanan kepada anak didik sebagai suatu cara atau langkah yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat menerima serta memahami penanaman atau pemberian pengajaran dengan baik dan mudah. 4 aspek pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Luqman. Pertama, pendidikan tauhid, di mana merupakan ajaran Al-Quran yang paling mendasar, yaitu bagaimana penyampaian ajaran tauhid adalah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, pendidikan akhlak. Secara bahasa, akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab. Jamak kata khuluq berarti tabiat atau perangai. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti budi pekerti atau kelakuan. Yang ketiga, pendidikan ibadah, yaitu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mengingat-ingat keagungannya. Yang keempat adalah pendidikan sosial. Sebagaimana di dalam agama Islam, ajaran yang paling menonjol salah satunya adalah mengenai hal-hal yang bersifat sosial, yang pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Dan selanjutnya, implementasi surat Luqman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah
wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Luqman telah diberi hikmah oleh Allah, yakni perintah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Seorang dikatakan arif bijaksana apabila ia berlaku adil yang mutlak, meskipun terhadap keluarga bahkan dirinya sendiri. Dalam ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, jika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pokok pertama dan utama dalam Islam adalah beriman dan mengiktikadkan adanya Allah yang Maha Esa. Segala sesuatu dalam alam wujud, baik di bumi, di langit, adalah ciptaan Allah dan tunduk di bawah perintah dan kekuasaannya. Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak dianakkan, atau tidak beribu bapa. Bahkan tidak ada suatu jua pun yang menyerupainya. Jadi dalam ayat 12 dan 13 ini adalah kisah Luqman yang bijaksana, yaitu mengenai nasihat kepada anaknya tentang pentingnya syukur dan juga bahaya syirik. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma Hanifatun. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya ayat 14 yang bunyinya wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita setelah bersyukur kepada Allah sebagai seorang anak, sudah sepatutnya kita mengucapkan terima kasih kepada ibu, bapak, karena telah merawat kita sejak dalam kandungan. Yang harus dilakukan ialah mendoakan ibu bapak, semoga Allah memberikan rahmat kepada keduanya. Selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah wattabi' sabila man anaba ilaih summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu, engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah Allah menyuruh kamu supaya berbuat baik kepada ibu bapak dan menurut apa-apa perintahnya. Tetapi jika keduanya menyuruh kamu supaya kafir atau mempersekutukan Allah, maka janganlah kamu turut perintahnya itu. Selanjutnya ayat 16, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi,
niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu semua amalanmu meskipun sebesar zarah baik ataupun jahat, niscaya Allah akan membalasnya. Jadi jika kita melakukan kebaikan atau kejahatan sebesar biji zarah, meskipun sebesar biji zarah, maka Allah akan membalasnya. Selanjutnya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkari wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maksud implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus tegakkan sembahyang, lalu berbuat ma'ruf dan jauhilah perbuatan yang mungkar. Kita harus bersabar atas cobaan yang menimpa. Selanjutnya ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu janganlah kita berlaku sombong dengan memandang seolah-olah kita berbangsa mulia dan orang lain dipandang rendah. Begitu pula, janganlah berjalan di muka bumi dengan sangat gembira, seolah-olah akan menginjak-injak orang yang ada di hadapanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan yang bermegah-megahan. Selanjutnya, ayat 19. Waqsid fi masyika wahdud min sautik inna angkarol aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Implementasinya ialah hendaknya kita berjalan dengan sederhana dan bertingkah laku yang baik, seraya menyapa orang yang patut disapa serta mengucapkan salam kepadanya. Janganlah pula bercakap-cakap dengan suara yang keras seperti suara keledai, melainkan hendaknya dengan suara yang lemah lembut. Jadi, kesimpulan implementasi Quran surat Luqman ayat 12-19 dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Kita beriman kepada Allah. 3. Kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua kita. 4. Selalu mendirikan sholat. Lalu amal ma'ruf nahi mungkar, selalu rendah hati, tidak sombong, dan yang terakhir adalah memelankan suara saat berbicara dan berlaku lemah lembut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ingin ada yang bertanya, silakan isi form di diskusi my class ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.